Ya, jadi hari ini bisa dibilang adalah penantian panjang karena proyek ini tuh udah hampir setahunan. Proses renovnya juga mungkin udah mau 6 bulanan ya, 6 bulan lebih, dan akhirnya bisa buka juga posture cabang yang ketiga. Di tahun ini kita buka 2 cabang posture dan juga 1 cabang post by posture. Jadi memang tahun yang sangat hektik, dan aku ngerasa posture yang di Gavoy ini memberikan sesuatu dan warna yang berbeda karena pastinya lebih lengkap, terus juga lebih kita memperbaiki lah apa yang kekurangan di posture yang pertama gitu. Memilih untuk usaha di bidang olahraga pilates gitu, mungkin ada alasan tertentu? Kalau aku udah jelas karena memang aku melakukan olahraga ini udah dari lama, dari 2019, dari zaman belum hits olahraganya. Aku udah merasakan impactnya untuk badan aku juga emang suka dengan olahraga ini, dan kesini aku ngerasa banyak cabur lainnya, cabang olahraga lain yang bisa dikombin dengan pilates, bisa juga dengan yoga dan lain-lainnya yang ternyata juga penting untuk tubuh kita. Jadi akhirnya ya bukalah suatu usaha yang memang sesuai dengan jati diri gitu. Kayaknya di momen 2 tahun ya diri menjalani usaha, bahkan hingga membuka bisa dibilang 4 cabang. Gimana nih Kak, sebegitu suksesnya dirimu dalam hal untuk kesehatan juga ya Kak? Amin. Sukses sekali juga enggak lah. Pasti kan maksudnya lebih banyak orang yang buka cabang lebih cepat dan lebih langsung menjamur di mana-mana. Posture kita memang sangat picky, kita nggak mau asal-asalan buka, kita nggak mau yang kayak mengejar target harus sebanyak mungkin tapi nanti kualitas takutnya tidak terjaga. Dan makanya kita memilih tempat, memilih guru, memilih alat, dan juga memilih lokasi yang bisa dibilang nggak sembarangan gitu. Jadi belajar lagi marketingnya nggak sih Kak? Belajar lagi sih, jadi saya posture ini bisa dibilang usaha yang benar-benar dibuat dari nol. Pastinya dengan sedikit bekal kemampuan dari aku dan juga partner aku, kita gabungkan, terus kita banyak belajar dari kesalahan yang terjadi selama 2 tahun ini, dan untungnya kita punya visi misi yang sama untuk membawa lebih banyak komunitas yang bisa hidup lebih sehat dan lebih baik ke dalam posture community. Serius di Tantangan bisnis terbesarnya apa sih, Kak, Kak? serius di bisnis. Mungkin rencana untuk pamit dari dunia hiburan atau kayak gimana? Nggak pamit, bener-bener pamit sih ya, cuma emang kayak bertambahnya usia itu kayak aku ngerasa aku mau mencoba suatu tantangan yang berbeda dan baru. Karena terbilang kayak pamit kan nggak mungkin ya, karena aku masih tetap syuting, aku masih aktif juga di sosial media aku, walaupun mungkin nggak seaktif dulu. Terus aku juga masih ngambil beberapa proyek kayak series atau film, cuma memang seiring bertambahnya usia aku ngerasa aku harus mulai punya suatu hal yang berbeda lagi, yang bisa dibilang juga sebagai passive income, sebagai legacy juga. Karena kalau artis itu kan legacy kita berupa karya, tapi pada akhirnya memang kita akan menua, kita akan selalu tumbuh dengan orang-orang lain yang lebih baru, yang lebih muda, yang pasti juga lebih berbakat. Dan kalau misalnya bisnis bisa dibilang bisa jadi legacy kita sampai ke depannya pun, mau kita umur berapapun, kita tidak terlalu aktif pun, orang akan selalu ingat bahwa ada brand ini, oh ada bisnis ini, begitu. Tapi sebenarnya menyangka juga nggak sih pada akhirnya dari awal kamu rintis sampai sebesar ini maksudnya? Jujur enggak sih, maksudnya kayak teman-teman media yang di sini kan mungkin juga sebagian pernah datang ke opening aku lah. Maksudnya tidak selalu usaha aku sukses, tapi aku bener-bener ya pantang menyerah aja, kayak jatuh bangun, coba lagi, bikin lagi, sampai akhirnya bisa ketemu satu titik yang dimana bisa lebih stabil, bahkan bisa berkembang. Itu butuh waktu, karena memang entrepreneurship itu bukan cuma sekedar textbook, bukan cuma sekedar kamu punya uang atau modal sebanyak apapun, tapi gimana cara kamu bisa mengelolanya, itu yang lebih susah. Tapi pernah merasa down juga nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan sempat bilang, maksudnya sempat jatuh bangun juga gitu. Down banget sih, nggak yang kayak gimana ya, cuma aku udah tahu nih kalau misalnya menjelang lagi opening tuh pasti aku berasa rambut aku menipis nih, rontok. Ternyata stresnya tuh di situ ya. Jadi kalau kayak kita syuting atau bikin konten, kita tuh capeknya paling di fisik, paling kita hilang suara, paling ya kita harus kurang tidur, orang udah pada 9 jam kerja, kita masih di lokasi syuting segala macem. Kalau bisnis tuh buat aku capeknya di otak, batin, kita berhadapan dengan sumber daya manusia, berhadapan dengan banyak orang. Terus otak kita harus mikir bagaimana caranya
bikin semua orang yang bergantungan hidup di kita ini bisa semuanya happy, sukses, makmur. Gimana caranya bisnisnya bisa survive, gimana caranya di tengah banyak mungkin orang yang akan mengikuti atau mencontek atau akan muncul saingan lain yang ternyata lebih hebat daripada kita, gimana cara kita survive. Itu dia susahnya paling di situ.